apakah kemusyrikan yang harus diantisipasi kita ya, karena ini banyak godaannya, Ya, terutama di era digital sekarang ya. ini ya. Karena kita bicara di era digital ini. Ya, kalau kemudian kita baca kitab-kitab klasik, sebenarnya Oke. kan para ulama juga mengingatkan tentang adanya syirik yang Iya. nyata, yang ketok melo-melo, yang begitu terang benderang kesirikannya, ada yang kemudian syirik yang sifatnya Iya, rahasia. mungkin samar-samar Iya, ya. ada kemudian di dalam kategori yang lain ada syirik besar, Ada syirik ada syirik kecil. kecil, Iya. ya, contohnya riya gitu. Mm-mm. Nah, eh, kalau saya melihat begitu, sesungguhnya dalam konteks kita sekarang ini ya, kemudian kuncinya adalah menyadarkan tentang tujuan 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 hidup itu. Iya. Jadi termasuk kemudian eh, hidup di era sekarang ini membuat orang itu sering lupa pada tujuan hidup. Jadi kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, kemudian juga eksistensi umat orang diukur dengan kepemilikan materi, maka kemudian orang semakin lupa bahwa tujuan hidup itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa tuh hidup itu? Kita itu lahir jebret, itu nggak bisa apa-apa, bayi cenger nangis semua. Habis itu kemudian kita mati, itu apa? Apakah kemudian penjalanan hidup itu hanya untuk itu, dan kemudian kita selama hidup hanya untuk mengejar eksistensi itu? Maka apa tadi? Kita jadi masalah-masalah di dalam era ini ya, yang pertama tentu saja adalah kemudian kita semua perkembangan itu akan tetap sama dengan era-era sebelumnya juga, bahwa akan melupakan, bisa menjadi godaan untuk melupakan kepada Allah tujuan hidup itu gitu, sehingga dia menjadi orang yang kufur karena dia terjebak dengan eksistensialisme, eksistensinya sebagaimana Fir'aun misalnya gitu. Sampai paling puncaknya adalah menuhankan diri sendiri itu gitu. Atau menjadi orang-orang yang dia pemuja materi gitu. Jadi pemuja materi itu ya orientasi hidupnya adalah untuk mencari kekayaan dan kekayaan gitu ya. Nah, maka kendala yang pertama adalah kemudian orientasi itu. Bagaimana kemudian kita menyadarkan kepada kita semua, ya, pada keluarga kita terutama juga, untuk orientasi hidup itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini menjadi penting. Jadi selalu ya, dalam perkembangan apapun, peradaban apapun, kemudian orientasi untuk tidak lillahi ta'ala itu selalu muncul sebagai godaan. Maka kita harus mengajak kepada diri kita dan anak-anak kita untuk kemudian lillahi ta'ala. Yang kedua tadi gitu ya, masalah yang kedua adalah orang terjebak dengan ya kemajuan teknologi yang sedemikian canggih itu, sampai kemudian dalam tanda petik menuhankan teknologi gitu. Orang tanpa teknologi menjadi tidak apa-apa, orang memuja teknologi, bahwa dengan teknologi yang tinggi maka dia akan menjadi penguasa, menjadi orang yang sangat dihormati, eksistensinya menjadi sangat ampuh gitu ya. Nah, itu lupa bahwa yang demikian tanpa iman maka dia akan terjebak yang dari ahsani taqwim menjadi aswal safilin gitu. Jadi itulah kemudian Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina amanu utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi naiknya derajat manusia itu adalah karena keimanan dan ilmunya gitu. Nah, teknologi adalah bagian dari implementasi keilmuan, tetapi kalau tidak diikuti dengan iman maka dia akan menjebak kan manusia menjadi asfala safilin itu. Nah, maka sekali lagi mengembalikan ke la haula wala quwata itu menjadi penting. Orang tetap berilmu, orang mengembangkan teknologi itu menjadi penting, tetapi jangan sampai kemudian orang diperbudak oleh teknologi. Ya.
Bisa nggak orang itu diperbudak oleh teknologi? Iya, Ya bisa. iya, tentu Kemudian bisa, ketika ya. kemudian orientasi hidupnya itu kemudian justru menjadi mesin-mesin industri, tidak lagi kehilangan kemanusiaan gitu, sehingga dia menjadi asing dengan dirinya sendiri, dan sehingga kemudian eksistensi kemanusiaannya hilang, dan pada akhirnya kemudian dia hanyalah menjadi perangkat-perangkat sekrup-sekrup dalam kehidupan industri. Ini yang menarik Ustadz ya, ini ada kalimat bahwa kita ya manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Ya, ini kan artinya berorientasi ke ibadah. Ini kan Nah, tentu maka, ya bagaimana caranya ini biar segala aktivitas kita ya kegiatan kita itu bisa bernilai ibadah ini ya tentunya ya. Makanya kan selalu kita ingatkan di dalam setiap apa yang kita lakukan lillah. Lillah, kembalikan tujuannya kepada Allah. Ya, lillah, kembalikan semua tujuan kepada Allah. Sekolah lillah. Bekerja lillah. Ya, datang ke sini kita lillah. Beristri, bersuami lillah. Jangan sampai linnas, jangan sampai hanya karena kepentingan manusia, karena harta, lil mal. Jadi jangan sampai kemudian dia orientasinya pada materi itu. Nah, tadi yang disampaikan tadi ya, inna ja'alna ma'ala ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi harta itu semua itu adalah perhiasan, tetapi orientasinya jelas untuk berbuat baik gitu, untuk yang terbaik, melahirkan yang terbaik sebagai khalifatullah fil ard gitu, yang lillah gitu ya. Jadi semua itu hanyalah sarana untuk berbuat baik. Jadi semua ya, inna ja'alna ma'al ardi yinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya gitu. Jadi dia dikasih uang oleh Allah, rezeki yang banyak, itu kemudian apakah itu akan menjadikan dia menjadi orang yang beramal paling baik atau beramal paling buruk malahan. Nah, kan ada orang yang dikasih harta malah tambah ingkar, ada yang dikasih harta malah tambah amal. Nah itu yang itu yang menjadikan jadi tujuan. Jadi tujuan. Yang kedua harus kita sadarkan, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Nah jalannya apa? Jalannya adalah kita mengajarkan anak selalu ingat kepada Allah. Jalannya yaitu sholat selalu tepat pada waktunya, ya gitu. Sholat karena dengan sholat itulah batas seseorang dengan kekufuran dan kekafiran. Dia ketika sudah tidak sholat, offset, dia akan bisa terjebak pada kekufuran dan kemusyrikan.